Baik, saya persilahkan yang kedua, yaitu Bapak Salahuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sedang bikin buku, Pak. Judulnya itu Istana Mega Proyek Fiktif CSR Bansos di Ladang Pilpres. Jadi sebetulnya ini bisa semua ini berawal dari Pilpres. Ketika sah Presiden Jokowi waktu itu menjabat presiden, dicalonkan lagi tanpa harus mengundurkan diri. Maka pada saat itu terbukalah peluang dia menggunakan seluruh sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya keuangan, infrastruktur dan suprastruktur kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaannya. Maka pada saat itulah segala macam cara bisa dipakai. Nah, kita mengidentifikasi banyak sekali yang saya tulis di sini, sudah hampir 100 halaman. Ada mulai dari penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, lalu kemudian penggunaan dana publik. Dana publik ini variasinya sangat luas sekali. Jadi ada mulai dari dana taspen, jam sostek, BPJS, dana haji, dana asuransi, asuransi BUMN seperti Jiwasraya, termasuk badan publik seperti Asabri dan asuransi-asuransi yang lain. Nah, lalu kemudian di sub-sub judul ini saya bikin penyalahgunaan dana publik, lalu kemudian penjarahan BUMN. Jadi ini yang lebih ngeri lagi, karena BUMN ini kan dipaksa untuk membiayai mega proyek infrastruktur, terutama BUMN infrastruktur dengan berbagai modus. Kita tahu bahwa meskipun begitu banyak proyek yang dikerjakan BUMN, tapi kita lihat laporan BUMN merugi. Itu kan satu anomali yang ekstrim ya. Secara kasat mata kalian banyak proyek tapi kok rugi? Kan nggak mungkin. Kalian banyak proyek mestinya untung. Lalu yang untung siapa? Kita cek. Ternyata ke bawah-bawahnya ya banyak orang yang diuntungkan. Ini orang-orang yang bisa secara politik menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan proyek-proyek itu. Itu teorinya sangat sederhana. Dan kita bisa lihat di angka-angka yang muncul. Kemudian yang terakhir, ini saya masih tetap mau menulis soal perampokan kekayaan alam. Jadi saya start mulai dari kasus Freeport, ketika pembelian saham Rio Tinto, pembelian participating interest-nya Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Jadi pemerintah mengklaim membeli saham Freeport, padahal yang dibeli adalah PI-nya Rio Tinto dengan harga 53 triliun. Dan itu adalah bancakan yang besar sekali. Lalu kemudian setelah itu berlanjut ke holding BUMN. BUMN di holding, lalu Antam, BUMN Tambang ini di holding jadi satu, lalu ngambil utang, lalu membeli Rio Tinto. Kasus kedua kemudian pembelian Rokan oleh Pertamina. Blok Rokan dibeli dengan dana utang sekitar 700 juta, 750 juta US dollar kepada pemerintah. Walaupun kita tahu waktu itu keuangan Pertamina lagi susah. Kemudian yang ketiga adalah kasus rencana perpanjangan seluruh kontrak kerja batubara yang sekarang sedang berlangsung. Yang ini juga disukseskan dengan Omnibus Law. Jadi ada perusahaan-perusahaan raksasa batubara yang besar-besar, banyak yang berakhir masa kontraknya antara tahun 2019 sampai 2021. Dan itu adalah yang besar-besar. Dan ini yang produksi batubara dirancang oleh Pak Jokowi kira-kira 600 juta ton. Kalau 600 juta ton produksi batubara, sebelum jatuh harga batubara di tahun 2020, harga batubara dulu sempat ditetapkan harga batubara acuannya sampai $100 lebih per ton. Sekarang mungkin sudah turun ke $42, tapi harga batubara acuannya masih sekitar $65. Harga batubara DMO (Domestic Obligation) untuk dalam negeri ditetapkan $70.
Jadi harga DMO lebih tinggi daripada harga batubara yang terjadi di pasar. Harga di pasar $42 Pak sekarang, tapi harga batubara DMO 70. Makanya saya mau tanya, PLN beli batubara dengan patokan berapa untuk kalau media? Patokan 70 atau patokan 42? Karena itu kan gampang sekali nyari uang situ, untuk selisihnya besar sekali. Jadi nah sekarang kuncinya di batubara. Kalau batubara ini bisa diselamatkan oleh negara, banyak oligarki kita yang KO. Tapi saya nggak yakin batubara ini bisa diselamatkan. Mereka akan tetap diberi konsesi besar di dalam proses politik ke depan. Karena proses politik ke depan ini menentukan Pak Jokowi ini selamat atau tidak. Karena kalau prediksi saya, pertama beban bunga, cicilan utang dan lain-lain meningkat. Pada saat yang sama penerimaan menurun terlalu tajam sekali. Sementara utang dalam negeri dan utang luar negeri ini bergerak begitu besar. Utang ke Jiwasraya, utang ke Asabri, utang ke Taspen, utang ke Jam Sostek, utang ke dana haji. Dana haji itu mungkin udah 70% masuk ke surat utang negara. Utang ke bank-bank, kata Direktur BCA, bagian pemasaran mengatakan setiap pemerintah melempar obligasi retail, 30% dana pihak ketiga di bank langsung melompat ke surat utang negara. Jadi sekarang surat utang negara itu kenapa? Karena bunga surat utang negara itu lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan. Jadi enggak. Jadi itu dasarnya kenapa begitu banyak beban yang menumpuk di utang negara sekarang. Dan nggak mungkin bisa dijawab oleh Pak Jokowi di tengah pelemahan ekonomi. Dari mana sih pemerintah dapat uang? Satu, dari minyak. Minyak harganya sekarang $42 per barel. Harga gas $2, MMBTU, gas alam. LNG ya tambah 3 lah, jadi 5. Lalu harga batu bara 42, harga sawit 600, ya kan turun jauh. Jadi dari mana lagi Pak Presiden mau dapat uang? Satu-satunya adalah dari surat utang pajak. Pajaknya siapa Pak? Orang udah kering kerontang. Dia pikir dengan corona orang terjadi rush, terjadi buying panik. Dia nggak tahu kalau orang Depok itu nggak bisa buying panik karena apa yang didapat hari itu juga dipakai belanja. Nah dia nggak keluar yang nggak belanja. Itulah kira-kira masyarakat kita Pak. Jadi jangan berpikir bahwa ini buying panik akan terjadi pembelian. Nggak ada pembelian besar. Saya di Depok, saya datang ke supermarket sepi, nggak ada orang yang belanja. Bukannya buying panik, nggak ada buat belanja karena apa yang didapat hari itu yang dibelanjakan pada hari yang sama. Belinya nggak ada. Jadi daya beli ada. Nah, sekarang dari mana mau pajak siapa? Kan selama ini pajak terbesar itu diperoleh dari sumber daya alam, diperoleh dari batu bara, minyak, sawit dan lain sebagainya. Sekarang harganya diatur. Mau dari konsumsi masyarakat seberapa besar sih bisa dari situ. Jadi sebetulnya satu-satunya andalannya surat utang negara, tapi bunganya kira-kira nanti jatuh ke 15% baru. Ya, sekarang kan 8% Bang. Saya intervensi ya kan? Nah, terus Jiwasraya ini terus gimana gitu? Jiwasraya itu mau diurus mau enggak sama DPR itu akan menggelinding seperti bola salju. Karena yang ada beban paling besar di situ adalah beban di surat utang negara. Perusahaan-perusahaan asuransi itu secara keseluruhan itu dananya sekitar 800 triliun di Indonesia. Nah, perusahaan asuransi ini ya nempatin ke situ semua. Mau investasi apa? Kita orang bunga sun tinggi sekali, termasuk asuransi milik negara seperti Taspen, Asabri, terus Jam Sostek milik tenaga kerja milik buruh. Jadi istilahnya Pak, barang ini nggak mungkin bisa disembunyikan, dia akan menggelinding. Kalau disembunyikan dia akan tergulung juga dengan sendirinya. Jadi untuk apa disembunyikan Pak Jokowi? Makin bagus dia bisa menuduh semua perbuatan BUMN ini pidana. Jadi nggak usah digeser ke politik. Misalnya semua orang BUMN di penjara, semua pengurusnya di penjara, Jokowi selamat karena dia berhasil mengatakan ini pidana murni, bukan politik. Saya kira kita tepuk tangan poinnya dari sini ya. Ya tidak